Kok aku terus didatengin suara itu tiap malam ya? Gumam Galih sambil menyalakan rokok di beranda rumahnya. Hujan rintik menyelimuti langit Karanganyar malam itu. Namun udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah sesuatu dari pegunungan tengah menyelinap turun bersama kabut. Sudah sebulan penuh, Galih dihantui mimpi yang sama. Ia berjalan di jalur pendakian Gunung Lawu yang sepi, hanya diterangi sinar rembulan yang pucat. Di kejauhan, selalu terdengar suara gamelan yang menggema lembut tapi mengerikan, seolah dimainkan di dasar kabut. Semakin ia melangkah, semakin samar dunia di sekelilingnya. Lalu, di akhir mimpi, ia selalu berdiri di depan gapura batu hitam bertuliskan aksara Jawa kuno yang tak bisa dibaca. Anehnya, setelah bangun dari mimpi itu, Galih tak merasa takut. Justru ada rasa ingin tahu yang menggerogoti pikirannya siang dan malam, seolah mimpi itu adalah panggilan. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, Galih menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya lulusan SMA dan mengelola warung kecil di pinggir jalan sepi, nyaris bangkrut. Teman-temannya sudah sukses merantau ke kota, sementara dia hanya bisa menghitung uang receh untuk sekadar beli beras. Sampai suatu malam, mimpinya berubah. Dalam mimpi itu, Galih berdiri di depan gapura batu seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesosok pria tua mengenakan surjan lusuh, berdiri di samping gapura. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya suara beratnya yang menggema. Kowe wis waktune melebu, sing digoleki anandur. Kamu sudah waktunya masuk, yang kamu cari ada di atas. Galih terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya berkecamuk. Ia yakin ini bukan sekadar mimpi. Ini petunjuk, sebuah undangan dari tempat yang tidak biasa. Keesokan harinya, Galih nekat mencari informasi. Ia mulai dari warung kopi dekat pasar, tempat para pendaki kadang nongkrong sebelum naik. Di sana, ia mendengar cerita tentang warung misterius di atas Gunung Lawu, warung Mbok Yem, satu-satunya tempat makan di puncak gunung yang tetap buka selama bertahun-tahun. Kalau kamu niat naik, jangan asal jawab suara, terutama kalau kamu naik malam-malam. Apalagi bulan suro, kata seorang pendaki senior dengan nada berat. Malam itu, Galih tak bisa tidur. Di kepalanya, suara gamelan kembali mengalun. Dan kali ini, ada suara tambahan. Bisikan pelan di telinga kirinya yang berbunyi, tangi, le, munggahono, awakmu, kekayaanmu nengkana. Hari Jumat Kliwon, Galih akhirnya memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu sendirian. Ia tak membawa perlengkapan pendakian lengkap. Hanya tas kecil berisi jaket, air minum, dan sesajen yang ia persiapkan atas petunjuk seorang kakek tua di pasar yang secara tiba-tiba menyodorkan kertas lusuh bertuliskan mantra Jawa saat mereka tak sengaja berpapasan. Jalur pendakian ke Morosewu sepi sore itu. Angin dingin menerpa kulit dan kabut mulai turun bahkan sebelum matahari tenggelam. Setiap langkah Galih terasa berat, seolah tanah yang ia pijak menarik tubuhnya ke dalam. Tapi entah kenapa, ia tak merasa takut, hanya seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. 4 jam kemudian, ia sampai di sebuah warung kecil dengan lampu temaram. Di depannya, berdiri seorang wanita tua dengan rambut dikonde rapi dan mengenakan kain batik motif parang rusak. Matanya tajam, tapi ada ketenangan yang aneh di wajahnya. Kowe, Galih, melebu, wes, ditunggu. Kamu Galih, masuklah. Sudah, ditunggu. Galih tercekat. Ia belum sempat mengenalkan diri. Warung itu hangat, berisi aroma kemenyan samar, dan suara radio tua yang memutar tembang Jawa. Mbok Yem menyajikan teh panas dan sepotong singkong rebus. Aku mang pengelola, sing sejati, bakal nemoni kowe menko.
Tapi tak wanti-wanti le, katanya sambil menatap Galih dalam-dalam. Yen ana sing manggil saka alas, ojo dijawab. Karo ojo noleh, ojo nganti noleh le. Galih mengangguk bingung. Malam pun tiba. Saat jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, Galih yang sedang berbaring di tikar usang mendengar sesuatu dari luar warung. Suara gamelan samar, lalu berubah jadi suara lirih, seperti perempuan menangis. Suara itu memanggil namanya, pelan tapi jelas. Galih, Galih. Awalnya ia tak bereaksi, tapi suara itu makin dekat, seolah tepat di balik dinding kayu. Galih, ii, tulung aku. Jantung Galih berdebar kencang. Ia bangkit, menahan napas. Suara itu kini seperti berasal dari hutan kecil di belakang warung. Entah dorongan dari mana, Galih pun menjawab lirih. Sapa, kui. Sejam kemudian, lampu warung padam. Angin dingin menerobos masuk dari celah papan. Dan dari belakang warung, terdengar langkah kaki. Sangat pelan, menuju arahnya. Galih berdiri terdiam di tengah kegelapan. Tubuhnya kaku. Suara langkah kaki itu semakin dekat, namun tak tampak siapa yang berjalan. Hanya terdengar derap langkah yang mengerikan, berat dan bergema. Hatinya berdegup keras, seakan ada kekuatan yang menariknya untuk menghadap ke belakang. Ia menoleh dengan pelan, dan di sana, di balik pohon besar yang menutupi bagian belakang warung, terdiri sosok tinggi berjubah hitam. Jubahnya begitu panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan tak ada jejak kaki di tanah. Hanya bagian bawah jubah yang sedikit bergerak tertiup angin. Tetapi tak ada suara apapun. Galih tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah tertanam di tanah. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri diam dan dalam kegelapan. Galih merasa sepasang mata menatapnya dari balik kerudung yang terkulai, seperti mata yang memandang langsung ke dalam jiwanya. Sisihkan rasa takutmu, anak muda. Suara itu terdengar begitu dalam, seperti gema yang berasal dari tanah. Suara itu menggetarkan tulang belakang Galih. Tapi ia merasa tak bisa berlari. Meski hatinya mendorongnya untuk menjauh, ia hanya bisa berdiri dan menunggu. Sosok itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya seperti gemuruh halus yang datang dari dalam bumi. Aku datang untuk menawarmu sesuatu yang tak akan bisa kau tolak. Galih berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata seakan terjebak di tenggorokannya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti terikat dengan kekuatan tak kasat mata. Tak bisa bergerak. Suara gamelan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Namun, kali ini terdengar seperti datang dari ruang yang jauh lebih dalam. Ruang yang tak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Apakah kau ingin kekayaan? Tanya sosok itu lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, namun mengandung ancaman yang tak bisa dijelaskan. Galih merasa sesak di dadanya. Bagaimana bisa? Kekayaan, dalam pikirannya berputar semua kesulitan hidupnya. Bagaimana warung kecilnya hampir tutup? Bagaimana hutangnya menumpuk? Semua itu datang seperti badai yang tak bisa dibendung. Begitu banyak impian yang menghantui dirinya. Ia ingin memberi ibunya kehidupan yang lebih baik. Ingin melihat adik-adiknya pergi kuliah dan membangun masa depan yang cerah untuk keluarga. Aku ingin semuanya. Jawabnya, akhirnya menemukan suaranya. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa bisa dikendalikan. Tanpa sadar, tubuhnya mulai gemetar. Tetapi bibirnya tetap bergerak. Sosok itu mengangguk perlahan, dan di matanya, Galih melihat bayangan kabur dari perjanjian yang tak terucapkan. Datanglah lagi pada bulan mati, kembalilah ke sini, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, harga itu akan dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Galih tak tahu mengapa, tetapi ia merasa tak bisa menarik kembali kata-katanya. Ia merasa bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini. Tidak peduli apa yang harus ia bayar.
Sampai jumpa di bulan mati, Galih. Suara itu berkata sebelum sosok itu menghilang begitu saja, menghilang ke dalam kabut yang muncul entah dari mana. Galih berdiri di tempat itu selama beberapa saat, berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, lampu warung kembali menyala, dan Mbok Yem muncul dengan secangkir teh panas. Wajahnya yang penuh kerutan, tampak lebih serius dari sebelumnya. Kowe wes melu perjanjian le, saiki ora ana bali. Yen kowe nekad, kowe kudu nanggung akibatmu. Kamu sudah masuk perjanjian. Sekarang tak ada jalan kembali. Kalau kamu nekad, kamu harus menanggung akibatnya. Galih menelan ludah, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya mengangguk pelan, menghindari pandangannya. Galih turun dari Gunung Lawu dengan pikiran yang buntu. Meski ia merasa aneh, namun ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Apa yang ditawarkan sosok itu terasa sangat menggoda, dan ia merasa tidak bisa menolaknya. Namun, setelah turun gunung, hidupnya berubah secara drastis dalam waktu singkat. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan itu, segala sesuatu di hidupnya tampak mulai bergerak dengan sendirinya. Warung yang sebelumnya sepi mendadak dipenuhi pelanggan. Bahkan, beberapa tokoh penting dari luar kota datang untuk membeli produk warungnya. Galih merasa terkejut, bahkan terheran-heran, karena ia sama sekali tidak melakukan promosi apapun. Seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat yang menggerakkan roda kehidupan. Selama bulan-bulan berikutnya, ia mendapat banyak pesanan dari berbagai tempat. Bahkan, ia bisa membuka cabang warung kecil di beberapa daerah yang langsung berkembang pesat. Keuntungan yang masuk ke kantongnya tak terhitung jumlahnya. Galih yang dulunya kesulitan, kini bisa membeli mobil dan rumah mewah. Semuanya datang begitu cepat, seolah mimpi menjadi kenyataan. Namun, sesuatu yang janggal mulai terasa. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan Galih yang begitu cepat. Ia sering mendengar bisikan-bisikan tidak jelas saat ia lewat, tetapi selalu merasa ada mata yang mengawasinya. Tapi, yang lebih mengganggu adalah kejadian-kejadian aneh yang menimpa orang-orang terdekatnya. Teman dekatnya, Budi, yang dulu bekerja di warungnya, tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Kecelakaan itu menghilangkan nyawanya dalam sekejap. Ibunya yang tadinya tampak sehat, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa alasan yang jelas. Penyakit itu datang begitu cepat dan tak bisa dijelaskan oleh dokter. Setiap kali Galih melihat ibunya terkulai lemah di ranjang rumah sakit, ia merasa semakin cemas. Meski ia semakin kaya, semua harta yang ia miliki kini terasa hampa, seolah ada yang hilang. Ia ingat peringatan Mbok Yem yang mengatakan bahwa harga untuk kekayaan ini akan datang dengan biaya yang tak bisa dibayar dengan uang. Tapi apakah itu benar? Galih mulai merasakan ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Perasaan takut yang datang perlahan seiring dengan semakin gelapnya malam. Dalam pikirannya, suara gamelan yang dulu terdengar indah kini berubah menjadi suara yang menakutkan, sebuah lagu kematian yang terus mengalun tanpa henti. Ia tahu, di balik semua ini, ada harga yang harus dibayar. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Galih merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Namun di balik semua kemewahan dan kekayaan yang datang begitu cepat, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya merasa lelah dan tertekan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan merayapi jiwanya, sebuah kekosongan yang terus menganga. Ibunya yang sebelumnya sehat, kini terbaring lemah di rumah sakit. Penyakitnya semakin parah, dan tak ada seorang pun yang tahu penyebabnya. Dokter pun menyerah. Galih merasa tak berdaya, terjebak dalam rasa bersalah yang semakin dalam. Semua kekayaan yang ia raih dengan cepat, seolah-olah tak berarti apa-apa jika ibunya tidak bisa diselamatkan. Di tengah kebingungannya,
Galih teringat kata-kata Mbok Yem, peringatan yang pernah ia dengar di warung kecil di puncak Gunung Lawu. Sesuatu yang besar, lebih besar dari yang bisa ia bayangkan, akan datang untuk menuntut harga yang harus dibayar. Tak ada yang gratis di dunia ini, kata Mbok Yem dengan nada berat, yang kini terasa seperti ramalan yang tak bisa dihindari. Di hari ketujuh, kondisi ibunya semakin kritis. Galih memutuskan untuk pergi ke Gunung Lawu sekali lagi, berharap mendapatkan jawaban. Kali ini, ia merasa lebih siap. Apapun yang terjadi, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang telah ia bayar dengan imbalan kekayaan yang melimpah ini. Perjalanan menuju puncak Lawu terasa lebih berat. Angin yang kencang menyambutnya, dan kabut tebal menyelimuti jalur pendakian. Saat Galih tiba di warung Mbok Yem, tempat itu tampak sunyi. Tidak ada suara gamelan, hanya kesunyian yang menakutkan. Ia menggedor pintu, dan setelah beberapa saat, Mbok Yem muncul dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Kowe arep bali maneh? Wis saiki kabeh wis terlambat, kata Mbok Yem dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah Galih dengar. Kamu ingin kembali lagi? Sekarang semuanya sudah terlambat. Galih merasakan hatinya terhimpit. Apa yang terjadi dengan ibuku? Kenapa aku harus membayar harga yang seperti ini? Tanyanya dengan nada penuh tanya dan kesedihan. Mbok Yem menatapnya dengan penuh penyesalan. Harga yang kamu bayar memang belum cukup, Le. Kekayaan yang kamu terima memang besar, tapi jiwa-jiwa yang kamu tinggalkan tak bisa dibiarkan begitu saja. Galih bingung. Jiwa-jiwa? Maksudmu apa? Mbok Yem menatapnya dalam-dalam, seolah melihat ke dalam hatinya yang paling dalam. Kamu sudah memilih jalan ini, dan tak ada jalan kembali. Tapi ingat, semuanya ada konsekuensinya. Mungkin ibumu bisa diselamatkan, tapi kamu harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Galih merasa hatinya terperangkap dalam dilema. Ia sudah terlalu jauh terlibat, dan kini tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memandang Mbok Yem, berharap mendapat jawaban yang jelas, tetapi hanya ada keheningan. Setelah pertemuannya dengan Mbok Yem, Galih merasa seperti diseret oleh arus yang tak bisa dihentikan. Meskipun kata-kata Mbok Yem terus menggema di pikirannya, ia tak tahu harus berbuat apa. Ibunya semakin parah, dan Galih merasa semakin tertekan oleh tanggung jawab yang seolah tak terbayar dengan apapun. Ia merasa tidak ada yang benar dapat menebus apa yang telah ia lakukan, meskipun di luar kehidupannya semakin mewah. Kekayaan yang datang begitu cepat ternyata tak membawa kebahagiaan. Ia sering merasa kesepian, terisolasi dalam rumah mewahnya yang sepi. Hanya ada dirinya dan harta yang mengelilinginya. Sahabat-sahabat lama yang dulunya selalu ada, kini menjauh. Mereka mungkin merasa cemburu atau takut dengan perubahan yang begitu drastis dalam hidup Galih. Bahkan, keluarga yang dulu selalu ada untuknya, kini semakin menjauh. Di satu malam, ketika Galih duduk termenung di ruang tamu besar rumah barunya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari seorang teman lama yang ia temui di warung kopi beberapa waktu lalu. Isi pesan itu hanya satu kalimat. Kekayaan yang kau cari, Galih, akan membuatmu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Pesan itu membuat jantung Galih berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Saat itu, ia merasakan sebuah kekuatan yang menekannya, seolah tak bisa lagi melarikan diri dari keputusan-keputusannya. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar kembali, kali ini begitu keras, begitu dekat. Galih merinding. Suara itu mengalun dengan nada yang familiar. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, seperti suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia merasakan adanya kehadiran di belakangnya seseorang atau sesuatu yang tak terlihat. Sakit, Galih. Suara itu terdengar dari belakang, begitu pelan dan berat.
membuat tubuh Galih menggigil. Ia berbalik cepat, namun tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan samar yang berlalu begitu cepat. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Dengan tangan gemetar, ia menjawabnya. Suara di ujung telepon terdengar tidak jelas, namun ia bisa mendengar kata-kata yang begitu mengerikan. Ibunya sudah tak bisa diselamatkan. Galih, tapi kamu bisa memilih untuk menyelamatkan jiwanya atau mengambil kekayaanmu yang lebih besar. Pilih, Galih. Pilih sekarang. Galih terdiam. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Meskipun itu mungkin harga yang tak bisa ditanggung dengan uang, tetapi ia sudah terlambat untuk mundur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia pilih kali ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Galih terdiam di ruang tamunya yang sepi, matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan pesan yang datang entah dari mana. Suara yang muncul dari teleponnya tadi masih terngiang jelas di telinganya. Ia merasakan beban yang luar biasa, seperti ada dua dunia yang menuntut pilihannya, kekayaan yang ia raih dengan cepat, atau keselamatan ibunya yang semakin lemah. Di luar, langit sudah mulai gelap. Tanda malam datang semakin cepat. Namun, di dalam rumah besar itu, suasananya terasa semakin menyesakkan. Seolah tekanan yang datang dari luar lebih kuat daripada angin malam yang berhembus. Galih menatap ponselnya sekali lagi, tetapi kali ini hanya ada satu pesan yang muncul di layar, dengan kalimat yang lebih jelas. Kekayaanmu bisa bertambah, tetapi harganya adalah jiwa orang yang kau cintai. Pilihlah, Galih. Pilih yang ingin kau selamatkan. Air mata hampir menetes dari mata Galih, tetapi ia menahannya. Ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit, kini berada dalam kondisi yang semakin kritis. Ia tak bisa membiarkan ibunya pergi begitu saja. Meskipun ia tahu konsekuensinya, ia merasa tak ada pilihan lain. Dalam hatinya, ia hanya menginginkan ibunya sembuh. Semua harta yang ia miliki, semua kemewahan yang datang begitu cepat, tidak ada artinya jika ibunya meninggal. Aku akan datang, kata Galih pada dirinya sendiri, dan ia menutup ponsel itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan ini akan menentukan masa depannya. Sebuah pilihan yang tak bisa diubah lagi. Dengan langkah yang berat, ia pergi menuju ruang tidur ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Suasana di rumah sakit itu terasa menekan, dan Galih bisa merasakan atmosfer suram yang menyelimuti ruangan. Dia melihat ibu yang tampak tak berdaya, seperti hampa, seolah sudah kehilangan semangat hidup. Air mata Galih menetes saat ia menggenggam tangan ibunya, berharap ada keajaiban yang bisa terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam dirinya sendiri. Lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu itu adalah suara gamelan yang biasa mengiringi langkahnya di Gunung Lawu. Kekuatan itu memanggilnya kembali, dan tak ada lagi jalan mundur. Ibunya tampak semakin lemah, dan Galih merasa waktunya hampir habis. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melangkah. Keputusan ini mungkin akan menghancurkan dirinya, tapi ia merasa tak ada jalan lain. Dengan langkah pasti, ia keluar dari rumah sakit dan menuju ke tempat yang ia kenal, Gunung Lawu, tempat di mana semuanya dimulai. Galih mendaki Gunung Lawu sekali lagi, kali ini dengan beban yang jauh lebih berat di hatinya. Perjalanan ini terasa berbeda. Sebelumnya, ia datang dengan harapan akan keberuntungan yang besar. Namun sekarang, ia datang dengan penuh ketakutan, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah perjanjian yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kaki Galih terasa lelah, namun tekadnya semakin kuat. Ia harus menemui sosok yang memberinya tawaran itu. Sosok yang telah mengubah hidupnya dalam waktu singkat. Ketika ia mendekati puncak, kabut tebal mulai turun, membungkus seluruh jalur pendakian. Suasana menjadi semakin mencekam, dan suara angin yang berdesir seakan membawa bisikan-bisikan gaib yang menambah kecemasan Galih. Tiba di puncak,
Ia melihat warung Bok Yem masih berdiri di sana. Sama seperti terakhir kali, namun kali ini tidak ada cahaya yang menyinari sekitar warung. Semua tampak sunyi, dengan hanya suara gamelan yang samar-samar terdengar di kejauhan. Semakin keras seiring dengan langkah Galih yang semakin dekat. Ia menggedor pintu dengan keras, namun tak ada jawaban. Ia membuka pintu itu dengan cepat dan masuk ke dalam. Namun yang ia temui bukan Bok Yem, melainkan sosok yang pertama kali ia temui saat ia menerima tawaran itu. Sosok berkerudung hitam yang tinggi besar itu berdiri di sudut ruangan. Diam, menatapnya dengan mata yang tajam. "Kau datang juga akhirnya." Suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya, menggetarkan udara di sekitarnya. "Aku tahu kamu akan datang untuk memilih." Galih menatap sosok itu, dan meskipun ia merasa takut, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Tak ada jalan lain. "Aku ingin ibuku sembuh," jawabnya dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. "Aku ingin mengembalikan semuanya seperti semula." Sosok itu mengangguk perlahan. "Harga yang harus kau bayar jauh lebih besar dari apa yang kau bayangkan, Galih. Tapi jika itu yang kau inginkan, datanglah pada malam bulan mati. Aku akan menunggumu di sini." Galih merasakan tubuhnya lemas seketika. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak akan bisa kembali. Ia telah terjebak dalam takdir yang tak bisa dihindari. Semua kekayaan yang ia raih, semua impian yang ia kejar, semuanya kini berakhir dengan pilihan yang ia buat. Pilihan yang tak bisa dibatalkan. Dengan hati yang berat, ia keluar dari warung itu dan berjalan kembali ke jalur pendakian. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa berat beban yang harus ia tanggung. Tetapi ia tahu, malam bulan mati akan segera datang, dan dengan itu, takdirnya akan dipenuhi. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Malam bulan mati, malam yang penuh dengan keheningan yang mencekam. Galih berdiri di tepi jurang, memandang langit yang tertutup awan gelap. Hanya seberkas cahaya bulan yang tampak samar-samar. Ia tahu malam ini adalah malam yang menentukan, malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang telah ia buat akan membawanya ke arah yang tak bisa kembali. Di sepanjang jalan setapak menuju puncak, udara semakin dingin. Meskipun tubuhnya gemetar, Galih tetap melangkah dengan tekad yang menguat. Suara angin yang mengiris kulit terdengar seperti bisikan-bisikan halus, mengingatkan dirinya akan konsekuensi dari perjalanan ini. Ia merasa semakin dekat dengan takdirnya. Ketika ia sampai di warung Bok Yem, tempat yang telah dikenalnya, ia melihat sosok yang berdiri menunggu di sudut ruangan. Sosok berkerudung hitam itu menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh misteri. Di sampingnya terlihat sebuah meja kayu yang terbuat dari bahan yang sangat tua dengan benda-benda asing yang tersebar di atasnya. Tidak ada lagi suasana hangat atau ramah. Malam ini, suasananya jauh lebih menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan Galih. "Apakah kau sudah siap untuk menerima apa yang akan datang, Galih?" Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat daripada sebelumnya. Galih merasa ada perasaan mencekam yang merayap dalam dirinya. Namun ia sudah terlanjur jauh. Ia sudah membuat pilihannya. "Aku ingin ibuku sembuh," jawabnya dengan suara gemetar. Sosok itu mengangguk pelan, seperti sudah menunggu jawaban itu. "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semuanya ada harganya. Kekayaan, kehidupan, jiwa, semua itu memiliki nilai yang tak terukur. Kali ini, yang akan kau bayar adalah jiwa yang lebih besar." Galih tidak mengerti sepenuhnya, namun ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. Ia merasakan ketegangan yang begitu dalam, lebih kuat dari rasa takut yang selama ini menghantuinya. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari semua yang telah ia pilih. Ia telah memasuki dunia yang tak bisa dipahami dengan logika biasa. Sosok itu melangkah maju,
mendekatkan dirinya pada meja kayu yang berisi benda-benda asing. Ia mengambil sebuah cincin perak dengan ukiran yang sangat tua dan memintanya untuk memakainya. Sebelum kau memilih, ingatlah ini. Suara itu terdengar serius. Kekayaan yang kau peroleh takkan pernah cukup untuk menebus nyawa yang hilang. Setiap langkah yang kau ambil membawa dampak yang tak terbayangkan. Galih menggenggam cincin itu dan meletakkannya di jarinya, merasakan getaran energi yang menyusup ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dunia sekitarnya mulai berputar, seolah ada kekuatan gaib yang mulai menariknya ke dalam kegelapan. Galih merasakan ketakutan yang begitu dalam, namun ia tetap bertahan. Ketika Galih membuka matanya, ia merasa seolah-olah ia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Puncak Gunung Lawu yang sebelumnya sunyi dan mencekam, kini berubah menjadi sebuah tempat yang penuh dengan cahaya redup. Namun, meskipun ada cahaya, suasana itu terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Semua sekitar tampak tidak nyata, seperti sebuah dunia yang terpisah dari dunia yang ia kenal. Di depannya, sosok yang ia temui tadi berdiri, menatapnya dengan senyum yang tidak bisa ia artikan. Selamat datang di dunia yang baru, Galih. Di sini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi kau harus membayar harga yang setimpal. Galih berusaha untuk berdiri tegak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Seolah-olah ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Ibu, apakah dia sudah sembuh? Tanyanya. Hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Sosok itu mengangguk perlahan. Dan di kejauhan, Galih bisa melihat bayangan ibunya berdiri di tengah lapangan. Wajah ibunya terlihat lebih sehat, tampak lebih muda, dengan senyuman yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang aneh. Matanya kosong, seolah-olah tidak ada jiwa di sana. Dia telah sembuh, seperti yang kamu inginkan. Namun, kehidupan yang kau cari telah menuntut lebih dari yang kamu bayangkan, kata sosok itu dengan suara yang dalam, penuh misteri. Galih berlari mendekat, tetapi semakin dekat ia mendekatkan diri, semakin ia merasa ada yang salah. Ibu yang dulu ia kenal, yang dulu selalu mencintainya, kini tampak seperti sosok yang tak lagi manusia. Ia ingin memeluknya, tetapi tubuh ibunya yang semula hangat kini terasa dingin dan keras, seperti sebuah patung. Ada aura yang berbeda, ada sesuatu yang hilang. Kenapa seperti ini? Apa yang telah terjadi? Teriak Galih. Suaranya penuh keputusasaan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa ia pahami. Kekayaan yang kau terima telah membuatmu buta, Galih. Ibumu mungkin sembuh, tapi jiwa yang kau tinggalkan di dunia ini sudah tidak ada lagi. Dan kini, dunia yang kau pilih adalah dunia tanpa kembali. Galih merasa tubuhnya terperangkap dalam kegelapan, dan semua yang ia inginkan mulai hancur dalam sekejap. Ia mengerti bahwa harga yang ia bayar jauh lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Kegelapan mulai menyelimuti pikirannya, dan ia merasa terperangkap dalam sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Dengan napas yang terengah-engah, Galih jatuh ke tanah. Semua yang ia dapatkan, semua yang ia inginkan, ternyata tidak sebanding dengan harga yang harus ia bayar. Ia telah memilih jalan yang tak bisa kembali, dan kini semuanya telah terlambat.